Halo sahabat Boyan Ratamin, ketemu lagi kita di channel saya yang insya Allah di channel saya ini saya akan selalu berbagi dengan sahabat semua hal-hal terkait seputar dunia hukum atau hal-hal yang berhubungan dengan objek kajian hukum. Di kesempatan kali ini saya masih berbagi soal tema-tema atau topik yang berkaitan dengan praktek proses peradilan ya, yang kita sebut dengan replik. Replik itu adalah satu bagian dari proses jalannya proses pemeriksaan perkara di dalam persidangan, atau istilah lainnya kita sebut dengan tahapan, satu bagian tahapan dari proses persidangan suatu perkara, baik perdata, tun, ataupun pidana. Satu simpulan yang bisa kita ambil bahwa pengertian kita terhadap replik atau pemahaman kita terhadap replik itu tergantung pada wilayah hukum acara yang mana replik itu berada. Kalangan ahli hukum di dalam hukuman lapang perdata memberikan sebuah pengertian terhadap replik itu adalah sebagai jawaban penggugat, baik tertulis maupun tidak tertulis, terhadap jawaban tergugat. Jadi saya ulangi ya, dalam konteks hukum acara perdata, replik itu adalah sebagai jawaban penggugat, baik tertulis maupun tidak tertulis, terhadap jawaban tergugat. Jadi, kalau kita lihat dalam perspektif ini, dalam konteks hukum perdata, itu replik adalah miliknya atau hak yang diberikan oleh hukum acara kepada penggugat atas jawaban dari tergugat atas gugatan. Jadi kalau harus kita pahami ya, duduk urutan-urutannya ya. Replik itu adalah hak yang diberikan oleh hukum acara kepada penggugat, baik tertulis maupun tidak tertulis, terhadap jawaban tergugat. Di dalam konteks hukum acara pidana adalah sebagai jawaban penuntut, jaksa, atas tangkisan terdakwa. Jadi, kalau kita lihat posisi replik itu hak yang diberikan kepada penggugat. Dengan memahami posisi replik itu, artinya dalam perspektif pengertiannya, dalam segi istilah ada sedikit perbedaan. Nah, perbedaan itu akan lebih tampak ketika kita lihat di mana posisi replik berada pada tahapan yang mana di dalam sebuah proses pemeriksaan perkara di suatu persidangan. Di dalam hukum acara pidana, replik itu baru muncul setelah jaksa menyampaikan tuntutan, kemudian terdakwa menyampaikan pledoi. Ya, dan setelah ada pledoi dari terdakwa baru muncul replik dari jaksa di situ. Sementara pada hukum acara perdata atau hukum acara peradilan tun, replik itu muncul atau ada setelah tergugat menyampaikan jawaban. Jadi yang satu munculnya, kalau kita urut misalnya di dalam perkara pemeriksaan perkara pidana dimulai dari pembacaan dakwaan, kemudian tanggapan terdakwa atau penasihat hukumnya, terus pemeriksaan saksi, kemudian pemeriksaan bukti, ya, terus ada tuntutan, lalu ada pledoi, terus baru ada replik. Kalau kita lihat di peradilan acara perdata dan acara tun, maka replik itu akan muncul pembacaan gugatan, kemudian jawaban dari tergugat, terus replik. Ada posisi kemunculan replik pada dua bidang hukum ini akan memperlihatkan sebuah perbedaan ketika kita mau menyusun. Artinya apa? Jadi penggunaan istilah replik, pemahaman kita terhadap replik, dan kita lihat posisi di mana replik itu muncul, itu akan menjadi titik tolak pemahaman, pendalaman, kemudian sekaligus akan mempengaruhi isi dari replik itu sendiri. Dengan memahami kapan dia muncul dan di mana dia muncul, lalu dengan kondisi seperti itu akan memperlihatkan perbedaannya yang mendasar. Disitulah sebetulnya akan terlihat pada posisi mana replik itu sangat berarti dan pada posisi mana replik itu kemudian menjadi pelengkap. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang teknik dan prinsip menyusun replik, dengan memahami pengertian replik dari seperti yang saya bilang tadi, bahwa replik itu pengertiannya sekalipun ada pengertian yang umum, tetapi secara mendasar dia akan dibedakan oleh replik itu ada di wilayah perkara bidang hukum apa. Itu yang paling mendasar. Dengan kita memahami replik, dengan memahami posisinya dalam perkara apa, maka kita akan jadi tahu cara dan teknik menyusun replik sesuai dengan kebutuhan dari perkara yang sedang kita hadapi.
Kalau kita lihat di dalam secara rinci ya, perbedaan antara replik di dalam hukum acara pidana dengan hukum acara perdata dan tun, maka replik dalam hukum acara pidana dilakukan oleh penuntut umum acara perdata. Replik justru akan sangat menentukan dan tidak bisa dipisahkan dari dalil-dalil yang dikemukakan di dalam gugatan. Satu sisi dia harus mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban tergugat. Di sisi lain dia harus mempertimbangkan ke depan akan ada pemeriksaan saksi dan bukti lain seperti surat, keterangan ahli atau pengakuan dan sebagainya sesuai dengan alat bukti yang berlaku di dalam hukum acara perdata atau peradilan tun. Jadi membuat replik di dalam hukum acara acara perdata dan acara peradilan tun itu sangatlah tidak sederhana, karena di dalam acara perdata maupun peradilan tun pokok perkara belum diperiksa, belum dilakukan proses pembuktian, belum dilakukan pemeriksaan saksi, tapi replik sudah dibikin. Kebalikannya dengan pidana, di acara pidana replik dibikin setelah semua itu dilakukan, saksi sudah, pemeriksaan bukti sudah, keterangan ahli sudah, jaksa pun sudah menyampaikan tuntutannya. Dengan dua posisi yang berbeda ini, ya seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun replik itu memiliki pemahaman yang sama, tapi dia akan menjadi berbeda cara menyusun, memuat, dan merangkainya dalam sebuah dalil-dalil hukum, sehingga replik sesuai dengan posisinya. Itulah yang perlu diperhatikan oleh terutama ya bagi kita yang bergerak di bidang praktek hukum. Misal, betapa perlu kita memperhatikan suatu hak yang diberikan oleh undang-undang sesuai dengan posisi dan bidang hukum yang mengatur atau bidang objek hukum yang kita tangani. Pemahaman yang lebih detail adalah ketika kita melakukan replik itu ada dalam kawasan atau ranah hukum yang mana. Disitulah kemudian seseorang dituntut kemampuan dan kebisaannya dalam meramu sebuah replik dengan orientasi yang berbeda, meskipun kita memahami artinya yang umum hampir sama. Oleh karena itu, sahabat hukum, membuat replik itu tidak boleh dianggap sepele, terutama kalau kita perhatikan di dalam proses hukum acara perdata, karena itu akan berkaitan nanti dengan proses pembuktian. Menyusun replik itu tidaklah sebatas dalam arti kata sekedar sering dikatakan orang-orang satu proses jawab-menjawab. Justru jawab-menjawab itulah kemudian setelah berjawab-menjawab, kemudian kalau dalam hukum acara perdata, para pihak akan membuktikan masing-masing dari apa yang mereka jawab itu. Si tergugat dengan jawabannya atau dengan dalilnya, si penggugat dengan dalil dan jawabannya juga. Bermuara nanti pada proses pembuktian di dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, bagi sahabat muda, sahabat hukum Indonesia yang tengah berpraktik dalam hukum acara, tidak cukup bagi kita mempelajari hukum acara yang memberikan adanya hak untuk menyampaikan replik itu, kita sebatas memahami maknanya. Sebab saya sering juga menemukan replik itu kayak mendatar saja, mau dalam acara pidana dengan pola yang sama, dalam acara perdata dan tun dengan pola yang sama, padahal dia dengan posisi saja sudah berbeda. Oleh karena itu, sahabat hukum Indonesia, membuat replik dalam hukum acara perdata dan tun sesungguhnya tidak mudah. Orang butuh mendalami perkara dengan baik dan cermat dalam memahami kasus dan duduk posisi perkara yang ditanganinya, baik pihak penggugat maupun tergugat, sehingga replik itu juga akan diperhitungkan dengan beberapa proses pemeriksaan ke depan. Sementara kalau di dalam hukum acara pidana, dia tidak lagi berorientasi pada pemeriksaan perkara berikutnya, karena pemeriksaan perkara sudah selesai. Itulah setidaknya sedikit tips dari saya, beberapa hal yang prinsip di dalam kita menyusun replik di dalam hukum acara perdata dan peradilan tata usaha daerah, dengan perbedaannya replik di dalam hukum acara pidana. Sahabat hukum Indonesia, di mana saja Anda berada, mudah-mudahan dengan tips kecil dari saya tentang replik ini, terutama bagi sahabat-sahabat muda yang berpraktek di dunia peradilan, tips kecil saya ini sedikit membantu bagi sahabat-sahabat di dalam menyusun replik sesuai dengan bidang hukum yang atau perkara yang sedang dihadapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.